Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Nita Asrianti dengan NIM 857886264. Program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempersembahkan video singkat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan kode MKWN 4110. Selamat menyaksikan. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Dengan tema perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Yang pertama, perkembangan Pancasila secara singkat. Pancasila lahir sebagai ideologi negara pada 1 Juni 1945 saat Soekarno menyampaikannya dalam pidato di sidang BPUPKI. Dari sana, perkembangannya dipengaruhi oleh konteks sejarah. Kedua, awal kemerdekaan dari 1945 sampai 1949. Pancasila dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi fondasi negara baru yang merdeka RIS 1949 sampai 1950. Setelah konferensi meja bundar, Indonesia menjadi federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat, di mana Pancasila tetap sebagai dasar meski ada tantangan integrasi wilayah. Ketiga, demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Di era Soekarno, Pancasila diperkuat sebagai ideologi tunggal melalui Dekret Presiden 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan menekankan nasionalisme. Keempat, Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal dalam TAP MPR nomor 25 dalam huruf Romawi 1966. Digunakan untuk pembangunan, namun sering dikritik sebagai alat kontrol politik. Dan yang terakhir, reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Pasca Soeharto, Pancasila tetap sebagai dasar negara dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, menekankan pluralisme dan toleransi. Oleh karena itu, saya memilih peristiwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 sebagai fokus dari periode awal kemerdekaan. Ini adalah momen bersejarah ketika Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi di Jakarta, mengakhiri penjajahan Jepang dan Belanda. Peristiwa ini bukan hanya deklarasi kemerdekaan, tetapi juga simbol persatuan bangsa yang baru lahir dari berbagai suku, agama, dan latar belakang. Meski terjadi di tengah ketegangan politik dan ancaman militer, proklamasi ini menunjukkan tekad rakyat Indonesia untuk berdiri sebagai negara berdaulat. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa proklamasi kemerdekaan, nilai Pancasila yang paling mencolok adalah persatuan Indonesia atau sila ketiga dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila keempat. Proklamasi ini mencerminkan persatuan karena menyatukan rakyat dari seluruh Nusantara dalam satu tekad. Meski ada perbedaan, sementara itu prosesnya melibatkan musyawarah para pemimpin seperti Soekarno, Hatta, dan tokoh lainnya, menunjukkan demokrasi yang bijak, bukan paksaan. Nilai ini juga terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama, karena proklamasi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, menegaskan dasar spiritual bangsa. Secara pribadi, peristiwa ini mengajarkan saya tentang pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Di era digital ini, di mana polarisasi mudah terjadi melalui media sosial, generasi muda bisa belajar bahwa persatuan bukanlah keseragaman, melainkan kemampuan untuk berdialog dan berkompromi.
Nilai Pancasila yang masih sangat relevan misalnya dalam menghadapi isu-isu seperti intoleransi atau perbedaan pendapat politik, kita bisa menerapkan musyawarah untuk membangun konsensus bagi generasi muda. Ini berarti aktif berpartisipasi dalam demokrasi seperti melalui pemilu atau diskusi online. Untuk menjaga keutuhan bangsa, maka dari itu mari kita jadikan Pancasila sebagai paduan hidup, bukan hanya sekadar teori. Sekian dari tugas video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.